Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas analisis isu kontemporer berkaitan dengan global warming. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah masalah-masalah besar yang muncul dan berkembang di era sekarang, melalui batas negara, dan isu berdampak pada banyak bangsa sekaligus. Isu ini biasanya berkaitan dengan perdamaian, keamanan, keadilan, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan, sehingga tidak bisa diselesaikan oleh suatu negara saja, tetapi memerlukan kerjasama internasional dan keterlibatan berbagai aktor, meliputi negara, organisasi internasional, swasta, dan masyarakat sipil. Selanjutnya, definisi global warming. Nah, global warming yaitu perubahan iklim jangka panjang yang ditandai kenaikan suhu rata-rata bumi, kemudian perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim akibat peningkatan gas rumah kaca dari berbagai aktivitas manusia. Nah, kerusakan lingkungan adalah degradasi kualitas lingkungan seperti air, kualitas udara, tanah, hutan, dan laut yang menyebabkan menurunnya daya dukung ekosistem. Kemudian menjadi hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan pada alam. Berdasarkan data krisis iklim yang dipicu oleh perilaku manusia, membuat tahun 2025 menjadi salah satu dari 3 tahun terpanas yang pernah tercatat. Nah, para ilmuwan kemudian mengidentifikasi ada 157 peristiwa cuaca ekstrim sebagai yang paling parah di tahun 2025. Nah, peristiwa itu tercatat itu memenuhi kriteria seperti telah menyebabkan lebih dari 100 kematian, kemudian mempengaruhi lebih dari setengah populasi suatu wilayah, atau juga menyebabkan deklarasi keadaan darurat. Nah, kemudian sementara itu kekeringan berkepanjangan menyebabkan kebakaran hutan yang menghanguskan Yunani dan Turki. Ada juga hujan deras dan banjir di Meksiko yang menewaskan puluhan orang dan menyebabkan banyak orang lainnya yang hilang. Kemudian ada juga topan Super Fungwong menghantam Filipina, memaksa lebih dari 1 juta orang untuk mengungsi. Kemudian cuaca ekstrim juga menghantam negara kita, Indonesia dan juga India dengan bencana banjir dan tanah longsor yang banyak menimbulkan korban jiwa. Adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak, gas untuk energi, transportasi, dan industri menghasilkan emisi CO2 dan gas rumah kaca lainnya. Yang kedua, demonstrasi dan alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman yang mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon. Ketiga, pola produksi dan konsumsi yang boros sumber daya, menghasilkan limbah dan polusi tinggi, plastik, limbah industri, emisi transportasi. Keempat, pertanian dan peternakan intensif yang menghasilkan metana dan nitrous oksida, serta sering disertai penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan. Pengelolaan lingkungan yang lemah, penegakan hukum lingkungan kurang, serta ruang tidak berkelanjutan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif, yaitu cuaca ekstrim yang lebih sering dan parah menyebabkan banjir besar, kekeringan, gelombang panas, badai, serta kenaikan muka air laut yang mengancam pulau pesisir. Krisis pangan dan air menyebabkan gagal panen, menurunnya produktivitas pertanian, serta berkurangnya ketersediaan air bersih akibat perubahan iklim dan pencemaran. Hilangnya keanekaragaman hayati menyebabkan punahnya spesies, rusaknya terumbu karang, hutan, dan ekosistem lain yang menjadi penopang kehidupan. Dampak kesehatan menyebabkan meningkatnya penyakit terkait panas, polusi udara, dan penyebaran penyakit menular yang dipengaruhi perubahan iklim. Dampak ekonomi dan sosial menyebabkan kerusakan infrastruktur, meningkatnya biaya bencana, perpindahan penduduk atau pengungsi iklim, konflik sumber daya, dan bertambahnya kemiskinan.
Baiklah, selanjutnya penanggulangan isu. Yang pertama, mitigasi atau mengurangi penyebab. Dengan cara transisi ke energi terbarukan seperti surya, angin, air, panas bumi, dan efisiensi energi di sektor industri, transportasi, dan bangunan. Penghentian deforestasi, rehabilitasi hutan dan ekosistem, serta penerapan tata ruang berkelanjutan. Mendorong ekonomi hijau dan sirkular, seperti mengurangi sampah, daur ulang, dan mengubah pola konsumsi yang boros menjadi lebih berkelanjutan. Yang kedua, adaptasi atau mengurangi dampak. Membangun infrastruktur yang tahan iklim seperti tanggul, drainase, irigasi adaptif, sistem peringatan dini bencana, dan perencanaan wilayah yang mempertimbangkan resiko iklim. Diversifikasi sumber penghidupan, penguatan ketahanan pangan lokal, dan perlindungan kelompok rentan. Selanjutnya, kebijakan dan kerjasama. Implementasi target iklim lokal, misalnya seperti Perjanjian Paris, melalui komitmen penurunan emisi dan rencana aksi nasional. Penguatan regulasi lingkungan, penegakan hukum, serta pendanaan iklim untuk negara berkembang. Selanjutnya, pendidikan dan perubahan perilaku. Edukasi publik tentang krisis iklim, kampanye gaya hidup rendah karbon, dan perlibatan komunitas, dunia usaha, serta generasi muda. Sekian analisis isu kontemporer mengenai global warming dari kami, Angkatan 7 Kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penanggulangan isu yang ketiga adalah kebijakan dan kerjasama. Maksudnya di sini, implementasi target iklim global, misalnya seperti Perjanjian Paris, melalui komitmen untuk penurunan emisi dan rencana aksi nasional. Penguatan regulasi lingkungan, serta penegakan hukum dan pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang. Poin keempat, yaitu pendidikan dan perilaku. Perlunya edukasi publik tentang krisis iklim, kampanye gaya hidup rendah karbon, dan perlibatan komunitas, dunia usaha, dan generasi muda juga perlu dilakukan. Sekian analisis isu kontemporer mengenai global warming dari kami, Angkatan 7 Kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.